Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, amma ba'lu. Berbicara tentang hari ini. Hari ini sudah sama-sama kita ketahui, kita ada di masa pandemi COVID-19, di mana banyak sekali dampak dari pandemi COVID-19 ini, baik dari segi sektor ekonomi, sosial, bahkan pendidikan pun menjadi salah satu korban dari COVID-19 ini. Baiklah, hari ini kita akan kupas sedikit tentang pendidikan pada masa ini. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwasanya pendidikan saat ini mau tidak mau harus tetap berjalan. Maka pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh memang menjadi salah satu solusi utama bagi pendidikan saat ini. Namun, ada beberapa hal yang merasa terbebani, baik dari siswa atau peserta didik, orang tua, bahkan guru pun ada yang menjadi beban pada kondisi hari ini. Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, dan harus kita didik. Maka orang tua tidak bisa menyalahkan kepada guru, sekolahan, atau pihak-pihak lain, karena pada dasarnya orang tua adalah pendidikan pertama bagi anak. Untuk mengurangi hal-hal tersebut, kita akan berbagi bagaimana caranya untuk mendidik anak sekolah dasar yang efektif dan bisa membantu orang tua di rumah. Bahkan ini bisa dipakai untuk guru sekalipun. Metode yang pertama adalah belajar dengan bermain. Kita sudah tahu bersama bahwa anak-anak itu adalah sukanya bermain. Misalnya, anak sedang bermain dengan mobil-mobilannya. Nah, coba kita masukkan pembelajaran, misalkan cara berhitung angka. Nah, misalkan anak itu sedang bermain mobil-mobilan dengan 10 mobilannya, maka secara tidak langsung kita ajarkan anak untuk berhitung. Nah, maka itu adalah salah satu cara belajar sambil bermain. Secara tidak langsung kita mengajarkan anak tentang berhitung. Metode yang kedua adalah belajar dengan gerakan. Nah, kita sudah tahu bersama anak-anak itu nggak bisa diam. Pasti dia itu suka bergerak, lari-larian dan lain sebagainya. Makanya pembelajaran itu minimalnya harus dengan bergerak. Misalnya, kalau misalkan di rumah punya puzzle, nah itu salah satu pembelajaran, misalkan puzzle alfabet. Nah, ayo kita susun puzzle ini dari huruf A sampai Z. Maka itu secara tidak langsung mengajarkan anak dengan bergerak. Yang ketiga, belajar dengan temannya. Anak-anak itu selain suka bermain, bergerak, mereka juga suka bermain dengan temannya. Maka ajaklah temannya untuk belajar di rumah kita. Kita hanya mengawasinya saja. Bagaimana mereka cara belajar dan berdiskusi. Di situ ada pembelajaran sosialisasi. Itu penting. Mereka akan bisa bersosialisasi dengan temannya. Tetapi ingat, ini perlu pengawasan dari orang tua supaya bisa tetap terkontrol apa yang mereka lakukan. Nah, ketika belajar dengan temannya, mereka akan bebas untuk mengekspresikan dirinya. Nah, kita sebagai orang tua atau guru hanya mengawasinya. Memang terkadang tingkah laku sangat menggemaskan, sangat menjengkelkan kalau misalkan
tingkah laku yang memang kurang begitu bagus. Nah, inilah tugas kita. Makanya harus dengan pengawasan. Metode yang keempat adalah praktik langsung. Nah, ketika Bapak Ibu guru atau orang tua di rumah ketika ingin memberikan pemahaman kepada anak, mereka akan lebih paham dengan praktik. Misalkan ketika Bapak Ibu guru atau orang tua sedang menjelaskan tentang tata cara praktek wudhu. Nah, anak-anak akan menerka-nerka bagaimana sih cara wudhu, misalkan mencuci tangan, membasuh muka, basuh rambut, dan lain sebagainya. Mereka akan bertanya-tanya seperti apa sih. Namun mereka akan lebih paham dengan praktik langsung. Bagaimana cara mencuci tangan, berkumur tadi, dan lain sebagainya. Mereka akan lebih paham dan cepat tanggap. Metode yang kelima adalah kita harus jalin interaksi. Nah, terkadang anak itu susah untuk diajak belajar atau mengerjakan PR untuk di rumah. Bahkan di kelas pun terkadang seperti itu. Maka Bapak guru atau orang tua bisa menjalin interaksi terlebih dahulu dengan anak. Supaya apa? Supaya mereka siap untuk belajar. Nah, bagaimana cara menjalin interaksinya? Misalkan anak sedang menonton TV di rumah atau di kelas sedang lari-larian dan sebagainya. Saya contohkan yang di rumah dulu ya. Sedang menonton TV. Nah, ketika diajak mereka tidak mau, kita harus menjalin interaksinya. Nah, ayo dong kerjakan PR. Gak mau ama, ini lagi nonton nih, tanggung gitu kan. Nah, kita harus memberi pengertian. Ya udah, kalau setelah nonton beres atau filmnya selesai, kamu ngerjain PR ya. Nah, di sini harus ada kerjasama antara orang tua dan anak. Nah, ketika anak oke mah, aku setelah nonton beres aku ngerjain PR. Nah, di situ kita harus melakukan kemauan anak dulu supaya kemauan kita pun dapat, seperti itu. Nah, metode yang keenam adalah buat mereka siap untuk belajar. Misalkan ya, dicontohkan di dalam kelas misalkan. Nah, biasanya di dalam kelas mereka itu datang pagi-pagi, kadang mereka walaupun sudah mandi terkadang masih ngantuk, lemas, letih, lesu, lunglai, dan lain sebagainya. Apalagi belum sarapan, itu menjadi faktor mereka tidak bersemangat. Atau misalkan di rumah, orang tua sedang mengajar anaknya, tapi mereka nggak bersemangat sekali. Nah, ini penting nih buat orang tua atau ibu guru atau bapak guru. Kita harus kenal dengan base learning. Atau sebelum mulai itu kita harus beri mereka senang dulu. Contoh misalkan dengan bernyanyi, memberikan yel-yel atau bercerita. Nah, mungkin memang untuk guru ini hal biasa, tapi orang tua jangan malu untuk melakukan hal tersebut. Misalkan bernyanyi dengan anaknya atau bercerita, mungkin akan seperti bukan diri saya, tapi memang itu harus dilakukan gitu kan. Nah, inilah waktunya bercengkrama dengan anak lebih gitu kan. Bercerita, bernyanyi bersama sebelum belajar. Nah, itu untuk apa? Untuk memberikan semangat kepada anak sebelum belajar. Yang ketujuh, caranya adalah berikan kepada mereka media audio visual. Mereka sangat antusias sekali ketika diberikan hal-hal yang ada gambar dan ada suara. Mereka itu akan antusias sekali. Makanya pembelajarannya diusahakan melalui media audio visual, suara dan gambar. Kalau sekarang biasanya ada film atau misalkan ada cerita-cerita kartun dan lain sebagainya. Mereka akan antusias sekali untuk audio visual. Yang ke-8, ajarkan anak untuk mengetahui manajemen waktu atau mengatur waktu. Nah, terkadang anak-anak kita di rumah bahkan di sekolah mereka belum bisa mengatur waktu sendiri.
kita ajarkan sejak dini walaupun sepele. Misalkan contohnya sebelum tidur diajarkan untuk membaca buku atau mengerjakan PR. Nah, ini adalah suatu kebiasaan yang akan menjadi kebiasaan mereka dewasa nanti. Makanya usahakan berikan pemahaman anak tentang waktu. Waktunya belajar, anak harus belajar. Waktunya tidur, anak harus tidur. Waktunya mereka main, harus main. Nah, itu ajarkan kepada mereka tentang pembagian waktu. Sedikit mengulas. Tadi anak itu harus tahu tidurnya kapan gitu kan. Nah, untuk anak itu bagusnya mereka harus tidur siang. Kenapa tidur siang? Karena Rasulullah SAW pun memberikan nasihat kepada kita untuk qailullah atau tidur di waktu siang. Itu anjuran Rasulullah SAW. Bagaimana dengan medis? Medis sangat menganjurkan sekali anak-anak untuk tidur siang. Kenapa? Karena pada siang hari ketika anak-anak tidur itu adalah waktu yang tepat untuk mereka mengembangkan saraf atau otaknya. Makanya itu meningkatkan kecerdasan untuk anak. Makanya bunda, orang tua, usahakan anak untuk tidur siang. Yang terakhir, belajar sambil menggambar. Nah, anak-anak biasanya sering sekali menggambar. Misalkan anak itu suka menggambar, namun karena tidak tepat, biasanya kalau di kelas mereka itu sering menggambar di tembok, sering menggambar di meja, atau misalkan di rumah, di dinding rumah, atau di hal-hal yang belum tepat untuk digambar. Nah, hal ini harus diarahkan oleh orang tua ataupun guru. Nah, mereka gambarlah di kertas atau di tempat-tempat yang memang seperti kanvas dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai vandalisme itu adalah coret-coret di tempat yang tembok, batu dan sebagainya. Itu vandalisme. Nah, itu jangan juga melarang anak untuk tidak menggambar, tapi arahkan anak untuk menggambar di tempat-tempat yang tepat seperti kertas, kanvas dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika melarang anak itu akan membuat psikologis anak itu menjadi kurang baik. Karena dilarang, ya udah, saya nggak bisa meneruskan gitu kan. Tapi kalau misalkan mengarahkan ke hal yang tepat, mereka akan di sini toh yang betulnya seperti itu. Nah, itulah beberapa metode yang mudah-mudahan bisa orang tua atau bapak ibu guru gunakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga pendidikan Indonesia tetap bisa berjalan dan anak-anak bangsa tidak menjadi korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya pada mereka dan selalu mengerjakan